Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wage. Tadi acara kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tadi diiringi dengan Mas Dodi peserta kita, yaitu peserta uji nyali. Dan di sini saya akan seputar tayangan bertanya-tanya kepada Mas Dodi, dan di samping saya sebelah kiri ada Pak Dadang. Nanti di sini saya akan ngobrol mengenai seputar tayangan pabrik kecap. Benar Pak Dadang? Jadi di sini ada Mas Dodi. Silakan Mas Dodi, apa yang tadi Mas Dodi rasakan, pengalaman dalam uji nyali gimana, kita ceritakan di permisa gitu. Iya. Apa yang pertama sih suara ya. Suara terus ada mata, terus ngeblur sendiri. Banyak sih suara. Oh, tadi kan saya nggak ngeh di situ kamera pas ngeblur ya. Iya. Nah, di situ saya was-was, barangkali di situ ada apa-apa, ada kendala dengan kamera atau apa. Di situ kamera masih banyak untuk penyimpanan. Ada pengaruh dari bangsa gaib di situ. Tapi yang saya heran di situ, begitu saya melakukan eksplorasi tidak menemukan berupa sosok atau bentuk yang lainnya. Yang terakhir saya menemukan sosok hanya di luar bangunan daripada bangunan kecap. Iya. Di sebelah belakang itu Pak ya, Iya. ada pemakaman, di situ ada sosok kunti. Dan di samping yang di sebelah rumah tingkat tuh Pak, Iya. nah ada rumah tingkat itu saya menemukan sebuah sosok laki-laki, tapi saya tidak masuk ke dalam kamera. Yang saya masuk ke dalam kamera hanya sosok kunti. Jadi di sini saya penasaran dengan bangsa pocong yang Pak Dadang sempat ceritakan. Jadi bisa nanti diceritakan kembali kisah mengenai Pak Dadang menemukan sosok, tapi di sini saya akan menginterogasi kepada Mas Dodi dulu. Saya penasaran sih dengan beliau yang melaksanakan uji nyali di situ. Jadi ceritakan itu pertama kali masuk di uji nyali gimana gitu, perjalanannya apa. Baru pertama sih, cuman udah ngerasakan hawanya panas gitu. Banyak suara, itu merinding sih. Merinding soalnya baru pertama saya uji nyali gitu tuh. Yang dilihat sih kayak ada mata yang di belakang tuh. Di belakang dekat pohon pisang tuh, Pak. Itu. Iya, kayak ada mata di situ. Ya sih itu aja. Jadi sahabat Wage, seperti itu ceritanya. Nah, tapi saya dengar dari luar, dari pengontrolan itu ada suara kayak benda ya. Nah, cuman saya kan di situ belum menyimak dari video, karena kan di sini kita langsung podcast gitu Pak ya, langsung seputar tayangan. Jadi kita di sini ambil real, kisah real nyatanya. Dan insya Allah di sini saya akan menanyakan kepada Pak Dadang lebih detailnya gitu. Gimana sih bisanya menemukan sebuah sosok pocong, tapi saya kan tidak menemukannya, tidak ada hasil sama sekali dengan sosok tersebut gitu. Silakan ceritakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita yang sepengetahuan saya dari jam 12:30 sampai jam 5:30 sore. Saya jam 12:30 itu tidur, jam 5:30 itu saya bangun dan saya melolong. Di depan pintu itu ada sosok pocong warna hitam, kembangnya nggak begitu mekar di kepalanya gitu. Nah, pas saya lihat pocong tersebut arah ke kepala sambil gembira atau apa, jingkrak-jingkrakan gitu arah ke kepala gitu. Nah, pocong tersebut ada garis-garis atau bintik-bintik benang keemasan gitu Di bagian kepala. di bagian kepalanya gitu. Nah, sambil melihat ke saya itu ya senyum sedikit pocong tersebut. Jadi selama saya kerja kurang lebihnya 5 bulan adanya produksi kecap, sepengetahuan saya itu baru lihat pocong tersebut warna hitam itu. Nah, yang saya tahu itu ya pocong putih lah, itu pocongnya putih. Nah, di samping itu ada bayangan-bayangan rambutnya panjang gitu, terus
tinggi langsing. Nah itu kadang nampak jelas bayangan tersebut tuh, ya orang lah gitu, atau misteri tersebut. Iya. Ya, gitu. Ada lagi Pak yang kayak sosok lain? Jadi hampir kebanyakan yang saya ketahui itu ya rambutnya panjang, tinggi langsing, ya itu sering alih-alih tempat gitu. Jadi bukan di titik tersebut atau kamar tersebut, keluar masuknya gitu. Nah itu. Nah kalau di belakang lagi ya beda lagi. Ada orang duduk. Ya nggak sejauh berapa mungkin orang tersebut, cuman ganti baju atau ganti itulah, nggak ngerti itu. Nah itu di belakang tuh, yang dekat sumur tuh, gitu. Padahal di samping sebelah kiri ya, kanan dan kiri itu di bagian pabrik ya. Itu Iya. kan pabrik, cuman rumah dijadikan sebuah pabrik ya. Itu rumah padahal berisi gitu Pak ya. Iya. Tapi ya wallahi ya, yang namanya bangsa goib dimanapun mereka suka pasti mereka ada gitu. Bersemayam mah di mana saja pasti ada bangsa-bangsa jin mah gitu ya. Tapi intisarinya kalau kita berpikir secara logika di situ untuk pemukiman ya Pak ya, di sebelah sini ada orang yang nongkrong setiap harinya, ada juga di situ bengkel ya. Lah terus di sebelah kanannya itu kayak tempat Toko. bukan yang toko, yang di sebelah sini tuh Pak, yang sebelahnya tokonya itu tuh Iya. kayak pangkal ojek tuh. Iya. Nah, itu kan sampai malam 24 jam. Tapi ya wallahi saya di situ dibelikan milik rezeki, yang saya dibelikan milik rezeki hanya sosok pentinta. Wallahi di situ juga sosok kunti jelas tidak dengan kamera ya. Nah, apakah ada kayak sosok yang lain dalam tadi tayangan uji nyali gitu? Suara sih yang banyak sih. Jelas kalau suara saya jelas banget, suara dari atap genting itu yang jelas. Itu paling panas tuh hawanya tuh. Benar, Iya, saya paling juga ada panas. situ rumah kan di situ saya udah dijelaskan. Pas saya begitu pas di pemageran ya, pemageran di situ yang pas di Kutahdara itu saya merasakan ada sinergi yang masuk. Nah makanya di situ saya kan berbicara apakah di situ ada makomnya sepuh atau petilasannya sepuh. Wallahi di sini saya hanya meminta izin, tapi energi tersebut begitu saya panggil tidak ada sosok yang mau hadir. Sebelum datangnya energi tersebut itu sudah ada sosok kunti, dan setelah saya panggil energinya suruh lebih kencang lagi ke saya, ada hadirnya sosok laki-laki itu tinggi kurus seperti itu sahabat wage. Jadi disarinya sahabat wage dari seputar tayangannya kami yang kami hadirkan untuk panjenengan sami, silakan ambil hikmahnya, semoga menjadi suatu pelajaran. Benar begitu Pak? Betul. Jadi mohon maaf bila ada salah kata, bukannya di situ Baron berkata kasar atau gimana. Di situ Baron hanya meningkatkan. Ayo, di situ pesan saya tingkatkan akidah iman Islam kalian. Jadi insyaallah di situ ya ada pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah mendukung sampai sekarang ini. Insyaallah untuk kedepannya saya akan lebih giat lagi gitu untuk membuat konten ya. Dikarenakan saya banyak kesibukan di luar. Insyaallah dari Padang juga ada banyak banget lokasi nih sahabat wage. Nah dari Mas Dodi juga ada lokasi juga nih. Jadi tinggal saya pilih saja tuh lokasi yang mana saya suka. Tapi di situ saya berbelit dengan kesibukan. Jadi saya ambil satu persatu. Jadi udah matang gitu dalam pemikiran, dalam briefing udah matang. Tapi ada kesibukan mendadak yang mendatangkan kepada saya, dan akhirnya saya tidak diwajibkan untuk melakukan syuting. Jadi insyaallah untuk kedepannya kalau saya sudah tidak ada kesibukan di antara yang lain-lainnya, saya akan giat lagi. Jadi dukung untuk di sini saya berserta kru tim dari Wage Channel TV agar lebih semangat lagi ya. Oke sahabat Wage, pesan dari saya hanya situ.
tingkatkan akidah iman Islam kalian. Makin dekat kalian dengan sebuah cahaya, makin besar pula bayangan yang akan tercipta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.